dan etika pada asuhan persalinan KA2. Hukum dalam asuhan kebidanan adalah norma yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku dalam masyarakat, termasuk dalam praktek kebidanan. Nah, hukum ini juga bersifat memaksa dan juga terdapat sanksi jika dilanggar. Maka dari itu, bidan diharuskan memberikan asuhan kepada klien sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan demi keselamatan ibu dan bayi. Nah, etika kebidanan ini juga merupakan prinsip moral yang mengatur sikap dan perilaku bidan pada saat memberikan asuhan. Pada asuhan persalinan KA2 ini juga, etika menuntut bidan untuk memberikan sifat dengan sikap sopan santun, menghargai klien, menjaga privasi ibu, dan memperhatikan tradisi setempat. Nah, di sini juga bidan diharuskan memberikan dukungan fisik, psikologis, dan sosial agar ibu merasa tenang dalam masa proses persalinan. Nah, di sini ada etika hukum persalinan pada KALA 2, di mana yang pertama itu adalah autonomi. Autonomi ini adalah hak pasien, di mana pasien bisa memilih untuk masa persalinan dia akan di mana, lalu seperti posisi apa yang dia akan buat, lalu pilih, lalu ada penggunaan intervensi medis, lalu petugas kesehatan yang wajib memberikan informasi secara jujur, jelas, dan lengkap. Nah, lalu yang kedua ini adalah non-malepensi, yaitu tidak merugikan, di mana yang ini adalah hindari tindakan yang membahayakan ibu dan bayi seperti kayak episiotomi tanpa indikasi, lalu ada tidak memaksakan ibu, mengejan bila tidak ada kekuatan. Nah, lalu di sini juga ada beneficence. Ini adalah berbuat baik, di mana memberikan dukungan emosional dari fisik untuk mengurangi rasa nyeri dan stres pada masa persalinan, yaitu lalu melakukan tindakan dengan tujuan terbaik untuk ibu dan bayi. Nah, lalu di sini ada justice, yaitu keadilan, di mana melakukan adil bagi semua ibu bersalin tanpa diskriminasi ras, status ekonomi, atau latar belakang agama. Jadi semua akan merasa keadilan untuk tidak dibeda-bedakan. Nah, lalu ada kerahasiaan dan privasi, di mana menjaga kerahasiaan data medis ibu, lalu menjaga privasi selama proses persalinan seperti penutup tubuh, ruangan tertutup, dan jumlah petugas yang sangat terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini kita sebagai bidan itu tentunya harus tahu tentang hukum persalinan pada KALA 2. Nah, yang pertama itu ada informed consent atau persetujuan tindakan. Contohnya, jika kita akan melakukan tindakan episiotomi, vakum ataupun induksi. Nah, di sini harus ada persetujuan tertulis maupun lisan dari pasien atau keluarganya. Kecuali dalam keadaan gawat darurat, di mana pasien ini harus segera dilakukan tindakan untuk menyelamatkan ibu atau bayi. Nah, yang kedua yaitu ada standar prosedur operasional atau SPO. Nah, di mana tenaga kesehatan ini harus mengikuti SOP kebidanan atau fasilitas tempat kerjanya. Nah, contohnya jangan memaksakan persalinan normal jika pasien ini memiliki indikasi harus operasi sesar. Tanggung jawab profesional. Tenaga kesehatan bertanggung jawab atas tindakannya. Jika terjadi kelalaian, bisa dikarenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana. Dan yang terakhir ada perlindungan hukum ibu dan anak. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, ibu dan bayi berhak mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan bermutu. Adapun tanggung jawab hukum bidan pada KALA 2, yang pertama ini melakukan asuhan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Misalnya, membantu persalinan KALA 2 dengan menjaga kebersihan, mencatat waktu lahir bayi, dan menilai APGAR. Nah, yang kedua ini mencatat semua tindakan dalam rekam medis. Dokumentasi ini penting sebagai bukti jika terjadi gugatan. Nah, yang ketiga, memastikan informat konsen telah diberikan. Nah, yang keempat, jika ada kegawat darutan bila bidan tidak merujuk kasus KALA 2 yang rumit seperti panggul sempit, ia bisa dikenai sanksi hukum.